Bapak dan Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Juga saya ucapkan selamat pagi buat Tante dan Om Yesaya sekeluarga di tempat. Kembali kita akan menikmati sarapan pagi hari ini. Menu sarapan pagi hari ini saya beri judul PUSH, yaitu Pray Until Something Happen. Kita akan buka dalam Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Di sini diceritakan tentang Yairus. Saya mulai ayat yang ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati dalam perjalanan ke situ. Yesus didesak-desak orang banyak. Kita lompat ayat yang ke-49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Di dalam Lukas yang sudah kita baca tadi, kita harus mengerti apa yang Yesus maksudkan ketika dia berbicara kepada Yairus dan mengatakan percaya saja. Saat itu, segala pengharapan sepertinya sudah berakhir, padahal Yesus baru akan menolong anak tersebut. Putri satu-satunya, anak kesayangan Yairus, telah meninggal. Itu sebabnya orang menyuruh dia dan mengatakan bahwa Yairus tidak perlu menyusahkan Yesus lagi, karena anaknya sudah meninggal dunia. Kedatangan Yairus dan permohonannya kepada Yesus seakan-akan tidak berguna lagi. Akan tetapi, di sini Yairus mau merasakan mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Memang saat itu Tuhan Yesus sedang sibuk berbicara serius kepada wanita yang baru sembuh dari pendarahan. Namun ternyata pendengaran Yesus tidak terhalang oleh keramaian dan urusannya dengan wanita yang baru sembuh itu. Yesus dapat fokus lebih dari satu urusan, bukan seperti kita. Pendengaran Yesus memperhatikan apa yang sedang didengar Yairus, yaitu berita duka yang segera akan menggoncangkan iman dan pengharapan Yairus. Itu sebabnya Yesus menyampaikan pesan untuk Yairus supaya dia tetap percaya, walaupun seakan tiada lagi harapan, kesempatan, jalan yang terbuka. Maksud Yesus adalah agar Yairus tetap percaya seperti pada awalnya dia percaya pada apa yang Yesus dapat lakukan. Situasi boleh berubah, tetapi Yesus tidak pernah berubah atau diubah oleh situasi. Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya dan berdoa sampai sesuatu terjadi. Karena di mana ada doa, di situ pasti ada jawaban. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Di mana ada pengharapan,
di situ ada kekuatan. Di mana ada kasih, di situ ada kemenangan. Dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada jalan keluar. Jadi, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berbuat baik, dan tetap berdoa sampai kita merasakan mujizat dari Tuhan Yesus. Kita akan buka dalam 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1 ayat ke-1 sampai yang ke-12. Di sini diceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Hana. Dia adalah istri dari Elkana bin Yeroham. Kita akan baca dalam ayat 1 sampai yang ke-12. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dalam tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat yang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Di sini diceritakan Hana tidak henti-hentinya berdoa, memohon belas kasihan Tuhan supaya dia memiliki anak. Ini yang saya sampaikan firman Tuhan saat pagi hari ini. Saya alami beberapa hari yang lalu. Suami saya memerlukan surat yang sangat penting. Karena surat itu sudah tersimpan 2 tahun, saya juga lupa di mana menaruhnya. Saya bilang, untuk apa surat itu? Dia bilang ada perlunya. Saya bilang berdoa sama Tuhan. Saya tidak tahu dia berdoa atau tidak. Tapi saya cari surat-surat itu tidak ketemu. Sampai besoknya, sampai berhari-hari, sampai saya pusing. Sampai saya pergi kerja, dalam perjalanan kerja itu sampai Tuhan tolong. Di mana surat itu? Tuhan tolong. Terus setelah itu saya menyerah, sudah tidak, tapi saya tetap berdoa. Setiap saya datang ke gereja doa pagi, saya juga berdoa, saya sisipkan doa ini untuk mencari surat itu. Karena saya tidak yakin surat itu di mana, karena semua sudah saya bongkar. Terakhir waktu saya doa kemarin, waktu doa sarapan, suami saya itu, dia tersenyum, dia bilang, puji Tuhan, surat itu ketemu. Padahal itu map itu sudah saya bongkar berkali-kali tidak ketemu. Itulah mujizat yang Tuhan nyatakan. Mungkin waktu itu kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Sedangkan Tuhan menganjurkan kita untuk berdoa. Bahkan sampai di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17.
Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Di sini sudah ditekankan, meskipun ayat ini cuma singkat, tetaplah berdoa. Jadi itu mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya Tuhan Yesus yang mahal. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Bahkan kita tidak bisa mengandalkan orang-orang yang terdekat sekalipun. Kita hanya mampu mengandalkan doa. Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan menjanjikan apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan mengabulkan, asalkan doa itu sesuai dengan firman Tuhan. Sekian sarapan pagi yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.